Hai, pernah kebayang nggak bagaimana serunya dalam seharian penuh kita berbicara menggunakan bahasa Mbojo? Mulai dari kamu bangun subuh, sarapan, mandi, berangkat kerja, sampai kembali lagi ke rumah dan tidur di malam hari. Di video kali ini, saya bakal ajak kamu hidup dalam bahasa Bima Dompu dalam aktivitas sehari-hari. Kita akan belajar kosakata penting yang bakal lo gunakan, bakal kamu pakai dalam berbicara bahasa Bima Dompu. Yuk, siapkan catatan kamu dan kita mulai pada aktivitas pertama. Bangun pagi. Bangun pagi dalam bahasa Mbojo disebut tumaru. Tumaru. Tu bangun, maru tidur, berarti bangun tidur. Tumaru. Kemudian dilanjutkan ketika sudah bangun tidur, kita membereskan tempat tidur. Kita sebutnya kamochi diva, kamochi marukai. Bisa dua, bisa kamochi marukai atau kamochi kaso. Kamochi marukai artinya membereskan tempat tidur. Kalau kamochi kaso, membereskan kasur. Lanjut, kegiatan kedua yaitu sholat subuh. Sholat subuh dalam bahasa Bima disebut sambea subuh. Subuhnya nggak pakai H, subuh. Sambea subuh, sambea sholat subuh, subuh. Sambea subuh. Selesai sholat, kita makan pagi atau sarapan. Kita sebutnya yaitu ngaha sidi. Ngaha sidi. Ngaha makan, sidi pagi hari. Ngaha sidi makan pagi. Lanjut setelah makan pagi, biasanya kita ngapain nih? Biasanya mandi kan? Ya, yang umum saja ya. Umumnya mandi. Mandi dalam bahasa Bima deu. Deu. Deu sidi bisa ditambahkan dengan pagi hari. Deu sidi atau mandi di pagi hari. Setelah mandi, kita biasanya berpakaian tuh. Berpakaian berarti kani. Kani bisa berarti dua arti. Bisa berarti pakaian atau bisa berarti memakai pakaian. Kani. Baju dan celana disebut sebagai kani. Memakai baju dan celana juga bisa disebut sebagai kani. Kani apa? Kani baju, pakai baju. Kani saroba, pakai saroba. Kani songko, pakai topi. Kani jam, pakai jam. Selanjutnya berangkat ke sekolah atau berangkat kerja. Kalau berangkat sekolah, kita sebutnya lao sakola. Lao sakola. Lao pergi, sakola sekolah. Pergi ke sekolah. Lao sakola. Kalau berangkat kerja disebutnya lao karabi. Lao karabi. Itu umum, lao karabi itu berangkat kerja. Tapi kalau spesifik misalnya kita sebagai guru berangkat ngajar, kita sebutnya lao tei. Lao tei. Atau bisa juga ada yang menyebutnya lao sakola. Meskipun sebagai guru mereka tetap mengatakannya lao sakola, tapi dulu spesifiknya sebagai guru lao tei. Kalau ke kantor berarti lao aka kantor. Kalau untuk petani, lao karabi, khususnya untuk petani, lao aka oma. Lao aka oma menunjuk kepada ladang. Lao aka oma pergi ke ladang, artinya berangkat kerja ke ladang. Kalau ke sawah, lao aka tolo. Lao aka tolo, berangkat ke sawah. Otomatis ke sawah itu banyak ya kegiatannya. Kadang untuk memacul, menanam, atau menjaga burung. Lanjut, dari tempat kerja kita kembali ke rumah.
kita kembali ke rumah atau pulang ke rumah disebutnya dula. Dula, umumnya dula atau pulang atau balik. Kalau spesifiknya dula aka uma, balik ke rumah, atau ada yang juga bilang dula kerawi. Itu kalau diistilahkan misalnya kita di rumah nih, mengatakan kepada saudara atau anak kita yang kerja, dula karawi, pulang kerja. Tapi kalau dari tempat kerja ke rumah disebutnya laudula, laudula, atau ya spesifik laudula ke rumah. Begitu juga kalau dari sekolah sama laudula. Lanjut, sampai di rumah kita mengetuk pintu, mengucapkan salam. Kalau ketuk pintu namanya toke tada, toke tada, ketuk pintu. Masuk ke rumah namanya lu'u dei uma, masuk ke dalam rumah. Lu'u masuk, dei ke dalam rumah, uma, lu'u dei uma. Sampai di rumah kita ganti baju. Ganti baju disebutnya sebagai cepe kani. Cepe ganti, kani pakaian. Ganti kani, ganti pakaian, cepe kani. Setelah itu mungkin ada yang belum sholat zuhur, ya namanya kalau udah sampai di rumah misalnya kita sempatkan sholat zuhur, sambea loho, sambea loho, sholat zuhur. Makan siang ngaha sarai, ngaha makan, sarai itu waktu siang. Ngaha sarai makan siang. Lanjut, setelah itu mungkin kebiasaan kita adalah tidur siang, maka disebutnya maru sarai. Maru sarai, maru tidur, sarai itu merujuk pada waktu, maru sarai. Terus sholat asar ya sampai asar. Terus setelah sholat asar mungkin kegiatannya bermain di luar ya, mungkin main bola, main voli, lawan paha. Biasanya anak-anakku pulang sekolah ya bangun tidur sholat asar, selesai sholat asar ya pergi bermain, disebutnya lawan paha. Itu umum. Kalau spesifiknya misalnya lawan paha ba, pergi main bola, lawan paha voli, lawan paha voli. Atau buat orang tua misalnya laulosa, laudoho la polenga, laulosa pergi keluar, laudoho la polenga, lau berangkat atau keluar rumah untuk duduk-duduk sama teman-teman atau nongkrong dengan orang-orang di sekitar, laudoho la polenga. Kemudian ketika sudah di rumah sholat maghrib sampai maghrib, makan sore atau makan malam ngahasembia. Terus setelah itu sholat isya sampai isya. Nah, ketika sudah selesai aktivitas kita, sholat isya selesai, kita mau tidur nih misalnya, tidur, maka disebutnya laumaru, atau lebih umumnya sih maru aja sih, maru tidur. Kalau lawan pergi, maru tidur, laumaru pergi tidur atau berangkat tidur. Tapi umumnya kita sebutnya maru. Maru sangadi, maru sangadi, tidur malam. Nah, tidur malam itu maru sangadi. Oke, mungkin itu saja video tentang keseharian kita menggunakan bahasa Bima Dompu atau bahasa Bojo. Nuntum Bojo, Ngahim Bojo sama aja. Ngahim Bojo, Nuntum Bojo itu adalah bahasa Bima Dompu. Bojo itu merujuk pada suku, nama suku atau nama bahasa yang dilakukan atau dipakai oleh orang yang berada di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Bojo itu nama suku dan nama bahasa. Sekian dari saya video kali ini, mungkin masih belum cukup ya, masih banyak kesempatan lain kita akan jumpa lagi. Oke, apapun yang menjadi bantahan atau masukan silakan ketik di komen ya, share video ini, subscribe, ingat subscribe, oke, dapat halal, oke, thank you.